Kita bertemu lagi, saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubune MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 18 Oktober 2020, Minggu biasa ke-29, Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 21. Matius mencatat, lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya tetap membatasi diri untuk hanya mengambil 3 butir pesan inspiratif saja. Bagi saya, butir pesan inspiratif pertama adalah tentang hak. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita tahu bahwa kata hak itu memiliki beberapa arti, yakni sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu yang telah diatur oleh undang-undang ataupun peraturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan juga berarti derajat atau martabat. Ada terdapat berbagai jenis hak, seperti ada hak-hak yang asasi atau hak umum yang dimiliki oleh semua manusia sebagai manusia, tetapi ada juga hak-hak yang diberikan atau hak khusus karena status atau kedudukan seseorang dalam relasi dengan orang lain. Ada hak-hak yang legal yang didasarkan pada satu bentuk hukum, tetapi ada juga hak-hak moral yang didasarkan pada peraturan ataupun norma etis. Ada juga hak-hak yang absolut yang berlaku di mana saja tanpa pengecualian dan tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun. Ada juga yang namanya hak individu dan hak sosial dan jenis hak lainnya. Saya tidak ingin memberikan kuliah tentang hak. Namun yang saya garis bawahi di sini adalah dalam relasi dan interaksi dengan orang lain, sering hak seseorang diklaim atau dituntut terlalu berlebihan tanpa memperhatikan juga hak dari orang lain. Padahal setiap manusia memiliki hak. Maka sebenarnya hak saya juga dibatasi oleh hak orang lain. Begitu juga hak orang lain dibatasi oleh hak saya. Karena kalau seseorang bertindak demi haknya tanpa mempedulikan hak orang lain, maka yang akan terjadi adalah kaos. Di sini kita belajar untuk pertama tahu dan sadar bahwa kita memiliki hak, tetapi orang lain juga memiliki hak. Maka ketika kita menghargai dan memperjuangkan hak kita, jangan sampai merugikan hak-hak orang lain. Menghargai dan memperjuangkan hak kita sama juga dengan menghargai dan memperjuangkan hak orang lain. Maka di sini kita belajar untuk tidak semena-mena dan tidak sewenang-wenang. Menuntut hak, jangan sampai malah merampas hak orang lain. Karena jika demikian, maka kita tidak bertindak adil. Karena ingat, keadilan itu berarti memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Maka penting untuk dalam memperjuangkan hak-hak kita, kita tetap berlaku adil dalam arti tidak merugikan ataupun merampas hak-hak orang lain. Butir pesan inspiratif kedua adalah tentang kewajiban. Kewajiban itu diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, suatu keharusan. Tetapi kewajiban juga dipahami sebagai pekerjaan atau tugas ataupun suatu tugas menurut hukum. Segala sesuatu yang menjadi tugas manusia untuk membina kemanusiaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dicatat bahwa ada yang disebut sebagai kewajiban moral, yaitu suatu kewajiban atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Tetapi ada juga kewajiban sosial
yaitu suatu kewajiban atas dasar norma tingkah laku lingkungan sosial. Artinya, kewajiban itu adalah suatu keharusan yang dilakukan atas dasar moralitas maupun lingkungan sosial seseorang yang berkaitan dengan norma dan tatanan hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama, seperti juga yang diungkapkan di dalam Injil hari ini, hak dan kewajiban itu saling mengandaikan, saling terikat, dan saling melengkapi. Orang melakukan suatu kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh haknya, atau seseorang karena sudah mendapatkan haknya, maka dia harus melakukan kewajibannya. Tetapi sering di dalam kehidupan bersama, orang hanya menuntut hak-haknya tanpa melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sementara orang yang lain terus-menerus melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa diperhatikan hak-haknya oleh orang yang berkuasa ataupun majikannya ataupun partnernya. Ada hak sebagai seorang suami, tetapi ada juga kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang suami karena haknya itu. Begitu juga dengan anak-anak. Ada hak-hak yang dimiliki sebagai anak, tetapi ada juga kewajiban-kewajiban yang dilakukan berdasarkan hak sebagai anak atau karena hak sebagai anak itu. Di sini kita belajar untuk tidak hanya menuntut untuk diperhatikan, dikasihani, dicintai, dilindungi, tetapi harus juga keluar dari diri untuk memperhatikan, mencintai, dan melindungi orang lain. Ada dualitas timbal balik. Hak saya peroleh, kewajiban saya laksanakan. Atau sebaliknya, kewajiban saya laksanakan, maka hak harus saya peroleh. Kalau ini yang terjadi, maka di dalam kehidupan bersama akan tercipta keharmonisan karena adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir pesan inspiratif ketiga adalah tentang ketegasan. Tegas itu sangat perlu di dalam hidup bersama. Tegas itu adalah suatu sikap yang sungguh dibutuhkan dalam menyatakan pendapat, sehingga membantu orang lain keluar dari kebingungan. Sebuah keberanian untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan secara jelas, gamblang, nyata, dan pasti. Jawaban Yesus sangat jelas. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sangat jelas, eksplisit, dan pasti. Sehingga yang bertanya pun langsung bungkam karena tidak ada lagi kebingungan ataupun keraguan-raguan. Di sini kita belajar untuk tegas di dalam hidup bersama. Artinya, dalam relasi dan interaksi, jika ada hal yang salah harus dikatakan salah, dan jika benar, katakan benar. Sering kita terlalu kompromistis dan tidak tegas, pelan, karena takut menyakiti perasaan orang lain, takut melukai relasi baik yang sudah dibangun bersama, takut dan ragu karena nanti kehilangan teman, dan lain-lain. Hari ini kita belajar untuk tegas, eksplisit, gamblang, nyata, dan pasti, supaya orang lain pun tidak bimbang dan ragu, dan malah bertanya-tanya terus. Kita belajar untuk menghantar orang keluar dari keraguan dan kebingungannya. Jangan suka abu-abu dalam hidup dan pernyataan. Jangan menjadi orang yang pelin-pelan, tetapi harus punya prinsip dan pendirian teguh, serta tidak mudah untuk dipengaruhi. Namun tegas tidak harus kasar dan marah ataupun galak. Sikap tegas adalah sebuah sikap yang rasional dan tidak emosional, karena tegas menunjukkan ataupun didasarkan pendirian dengan alasan yang rasional, logis, serta konstruktif. Karena itu sebenarnya sikap tegas menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi tidak satu sisi atau satu pihak saja. Maka mari belajar untuk tidak membuat orang lain tetap bingung ataupun ragu. Kalau benar,
bilanglah benar. Dan kalau salah, bilanglah salah. Kalau ada ajakan yang menyesatkan, tolak supaya tidak menempatkan orang lain di dalam harapan ataupun kebimbangan hidup. Mari belajar untuk sadar dan menghargai hak sendiri, tetapi juga sadar dan menghargai hak orang lain. Belajar untuk tidak hanya menuntut hak, tapi juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan keharusan dalam kebersamaan hidup. Dan mari belajar untuk tegas dalam hidup. Tuhan memberkati.